Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, 2 hari berturut-turut saya ditantang oleh teman-teman untuk mengerjakan sesuatu yang sangat berat untuk saya kerjakan, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban dari setiap yang saya kerjakan itu saya rasakan terlalu berat. Tapi itu harus sesuatu yang saya cintai dan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, karena saya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat dan tepat. Nah, pekerjaan itu adalah pekerjaan mendesain untuk mendidik para mahasiswa agar punya jiwa kekaderan dan jiwa kepemimpinan. Nah, yang berat itu bukan mengajarkan teori kepemimpinan dan bagaimana menjelaskan proses pengkaderan, nah, utamanya di Muhammadiyah. Tapi yang jauh lebih berat itu adalah memahamkan tentang filosofi kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan dan kekaderan itu perlu menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kesadaran setiap mahasiswa untuk bisa membuat mereka itu berproses untuk menjadi kader yang terbaik dan pemimpin yang terbaik menurut kapasitas mereka sendiri dan juga potensi-potensi yang mereka miliki, untuk kemudian mengaktualisasikan dirinya menjadi seorang pemimpin dalam proses pengkaderan Muhammadiyah. Selalu saya katakan, semua dari Anda itu, semua mahasiswa yang saya temui, yang saya ajak bicara, itu adalah kader. Anda semua itu adalah kader, dan Anda semua itu adalah calon pemimpin masa depan untuk siapapun, untuk hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Suatu saat Anda mungkin akan jadi seorang suami dari para istri, seorang istri dari para suami, atau dalam bahasa sederhana, Anda akan berumah tangga. Anda ini adalah manusia yang pada saatnya harus bertanggung jawab. Ketika Anda punya istri, Anda bertanggung jawab untuk memimpin istri Anda, dan pada saat Anda menjadi istri, Anda harus mendampingi suami Anda agar pemimpinan suami itu betul-betul menjadikan sebuah pemimpinan yang mengarah pada pembentukan keluarga sakinah. Itu kalau kita bicara dalam wilayah rumah tangga yang sempit. Tetapi dalam wilayah yang lebih luas, rumah tangga itu kan juga harus berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu sebagai role model bagi orang lain. Itu juga perlu jiwa kepemimpinan, dan sebagai seorang kader harus mau belajar dan belajar. Patangkan diri Anda baik secara intelektual, emosional maupun spiritual, dan kajiannya pernah saya sampaikan, meskipun apa yang saya sampaikan itu meminjam dari teman-teman saya yang belajar psikologi dan teman-teman saya yang belajar teori kepemimpinan, untuk bisa menjadikan diri kita itu sadar bahwa intelektualis kita itu harus kita kembangkan, kita matangkan. Demikian juga emosi dan spiritualitas kita itu harus kita kembangkan, kita asah menjadi sesuatu yang membuat kita itu siap untuk hidup dan menghadapi hidup itu dengan berbagai macam cara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang hal yang terkait dengan proses pengkaderan dan proses pembinaan kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu, kemudian saya teringat dengan apa yang pernah saya baca dari sebuah riwayat yang dinyatakan oleh seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafiq. Suatu saat Rifa'ah itu pernah menyatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab. Menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah ditanya oleh seseorang tentang upaya apa yang paling baik, usaha apa yang paling baik. Rasulullah itu menjawab dengan jawaban yang sederhana. Qala, Rasulullah menyatakan, amalur rajuli biyadih.
Rasulullah menjawab bahwa usaha yang paling baik itu adalah usaha seorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap-tiap jual beli yang baik. Dan tentu saja konteksnya itu bisa kita pahami. Pada saat itu memang Malvis sedang memotivasi agar kita itu punya keterampilan yang prima untuk mengerjakan sesuatu secara mandiri. Bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan orang lain, tapi jangan pernah menggantungkan pada upaya orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bisa, dan kita harus punya sikap percaya diri untuk mengerjakan sesuatu dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu untuk kita kerjakan, itulah yang kita kerjakan, dan kita harus optimal mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya pernah mengilustrasikan begini pada para mahasiswa. Saya pernah bercita-cita menjadi seorang mubalik, dan saya tanya pada salah seorang guru saya, Pak, kalau saya mau jadi mubalik, apa yang harus saya siapkan? Ya, Anda harus punya punya kesiapan maksudnya. Punya siap artinya harus siap berilmu. Yang pertama, punya kesiapan keilmuan namanya. Tapi yang kedua, itu harus siap berakhlakul karimah. Jadi seorang mubalik itu di samping berilmu juga berakhlakul karimah. Itu saja, Pak. Iya, selanjutnya Anda berlatih untuk menjadi diri Anda, agar diri Anda itu betul-betul bisa menjadi mubalik yang betul-betul bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Tidak ada mubalik instan yang bisa menjadi mubalik yang baik. Perlu proses belajar. Anda perlu jam terbang, dan Anda harus mau berlatih dan berlatihlah. Proses berlatih itu berat, tetapi seberat apapun itu harus Anda lakukan. Karena apa? Mubalik yang hebat itu adalah mubalik yang rajin berlatih dan bersabar dalam proses berlatih, sehingga mereka itu benar-benar menjadi mubalik yang piawai karena proses berlatih yang luar biasa. Dan guru saya itu bercerita, Anda sering nonton sepak bola? Iya, sering, Pak. Ya, pemain sepak bola yang baik, yang hebat itu adalah pemain sepak bola yang mau berlatih, dan dia punya keterampilan bermain sepak bola itu dengan proses berlatih yang berkelanjutan. Dia tidak hanya belajar secara teori, tapi mempraktekkan apa yang dia pahami itu di lapangan. Dan dia harus membangun karakter dia sebagai seorang pemain yang memang berperan pada peran dia sebagai seorang pemain. Seorang striker itu berbeda dengan seorang back, seorang kiper, seorang pemain tengah, pemain sayap kiri, sayap kanan. Mereka punya karakter masing-masing, dan mereka itu diperlukan oleh timnya. Dan ketika mereka mampu bekerja sama dengan baik, maka setiap lini itu akan menjadi sesuatu yang membantu satu sama lain, sehingga muncullah kesebelasan yang baik. Dan itu yang kemudian juga saya ceritakan kepada para siswa saya. Anda jangan melihat seorang itu tanpa melihat tim yang mereka betul-betul punya kontribusi pada pemain itu. Ambil saja misalnya Lionel Messi, kemudian Cristiano Ronaldo, dan masih banyak pemain sepak bola yang bisa kita kenal. Apakah mereka tiba-tiba jadi orang hebat? Tidak. Mereka menjadi hebat karena berlatih, dan ada proses kerjasama dengan timnya itu yang terus terjalin. Lionel Messi di Barcelona mungkin akan berbeda dengan Lionel Messi di PSG misalnya, di Prancis, dan berbeda ketika dia berada di timnas Argentina. Kerjasamanya dengan timnas Argentina akan berbeda dengan tim Barcelona dan juga PSG. Kemudian kita lihat Cristiano Ronaldo di Spanyol, Cristiano Ronaldo di Prancis, dan Cristiano Ronaldo di Italia, Cristiano Ronaldo di Inggris itu berbeda. Karena apa? Dia harus bekerja sama dengan tim yang berbeda. Ketika dia itu punya kemampuan untuk bekerja sama, dia akan menjadi pemain yang hebat. Dan kemampuan bekerja sama itu tidak hanya mempersyaratkan kemampuan intelektual, tapi juga kemampuan atau kematangan emosional. Dan kemampuan untuk mengamali sesuatu ketika dia bermain itu adalah kemampuan yang terkait dengan spiritualitas dia. Dia tidak marah ketika diprovokasi. Dia tidak sebel ketika mendapatkan teman yang kurang baik. Dan dia terus bermain sampai peluit dari wasit itu dibunyikan untuk menandai pertandingan.
dia belum pernah menyerah untuk bermain dan bermain. Ketika bermain 90 menit bahkan di masa perpanjangan. Dan itu kerja yang luar biasa, dan orang yang seperti itu disebut sebagai orang yang punya etos kerja yang baik. Dia akan ada di mana-mana, dan ketika ada di mana-mana dia akan punya makna. Dia bisa maknai orang lain, dan dia bisa mengambil makna orang lain dari dirinya. Dan itulah yang saya katakan bahwa setiap kerja mandiri itu memang berarti kita juga punya kemungkinan untuk bekerja sama dengan orang lain, karena kemampuan kita untuk bekerja sama ini menyangkut kematangan emosional kita. Dan ketika kita berbisnis yang baik itu adalah membangun kemitraan juga, kemampuan membangun kemitraan dengan mitra bisnis kita. Dan ketika kita itu menjadi pedagang, kita tahu bagaimana menjual barang dagangan itu untuk bisa dibeli oleh para pembeli. Ketika kita menjadi produsen, kita tidak bisa menafikan para konsumen dan para distributor yang membantu kita untuk menjual produksi kita. Demikian juga ketika kita berperan sebagai seorang guru, kita tidak bisa menyepelekan peran murid. Kita harus bisa bekerja sama dengan murid-murid kita untuk menjadi guru yang terbaik, karena murid kita itu adalah bagian dari aktivitas kita yang kita lakukan setiap kita mengajar. Dan bagaimana kita mendidik murid-murid kita dengan proses pendidikan yang terbaik itu juga sangat tergantung bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan para murid kita. Dan saya sekarang jadi dosen, saya selalu bersahabat dengan para mahasiswa saya. Meskipun belum optimal, tapi saya rasakan ketika saya bisa bersahabat dengan mahasiswa saya, dan pada saat saya itu bisa membangun kerjasama dengan para mahasiswa saya, proses belajar mengajar itu menjadi indah dan menyenangkan. Indah dan menyenangkan, karena saya tidak pernah memaksa mahasiswa itu belajar, tapi saya hanya motivasi mereka agar belajar, karena proses belajar yang baik itu akan mereka nikmati, dan kemudian betul-betul akan memberi manfaat pada mereka ketika mereka ingin menghasilkan sesuatu dari proses belajar yang mereka alami, yang mereka ikuti, yang mereka jalani. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan, kita harus punya etos kerja, punya semangat yang betul-betul memiliki ruh yang tepat untuk mengerjakan sesuatu, sehingga kita itu betul-betul memiliki kenikmatan di dalam bekerja dan bisa mengerjakan pekerjaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya kita bisa berharap akan menghasilkan hasil pekerjaan yang terbaik, karena etos kerja kita itu terbangun dengan baik. Saya katakan para jamaah, pada para siswa saya, para jamaah saya, para murid saya, bahwa kerja seperti apapun dalam kehidupan ini harus dilihat dan dijalankan dalam sebuah keseimbangan. Keseimbangan antara sesuatu yang bersifat jasmani dan rohani, keseimbangan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Dan keseimbangan apapun, termasuk keseimbangan yang terkait dengan kemampuan kita untuk menjalani pekerjaan itu dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Silakan Anda bekerja seoptimal mungkin, tapi Anda juga harus beristirahat ketika lelah. Anda juga harus bisa membekali diri Anda dengan keterampilan-keterampilan yang memang Anda perlukan di dalam bekerja. Anda juga harus siap untuk punya power, untuk punya kekuatan di dalam bekerja, sehingga Anda bisa menjalankan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya. Saya pernah satu saat mengerjakan pekerjaan saya di kantor sebelum sarapan. Ternyata ada kendala itu, dan terasa lemas, dan untuk berpikir itu lamban. Akhirnya saya urungkan untuk bekerja, dan saya berhenti, kemudian saya membeli sarapan, makan pagi. Dan alhamdulillah setelah makan itu ada energi yang tumbuh, dan saya bisa bekerja dengan lebih baik, karena ada energi yang bisa saya gunakan untuk bekerja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan upaya kita, itu cerita yang indah. Saya betul-betul merasa bahwa saya tidak boleh bergantung pada orang lain. Saya harus bisa punya kemandirian untuk mengerjakan sesuatu, tetapi bukan berarti saya tidak perlu campur tangan orang lain. Saya harus bisa menghadirkan orang lain untuk bisa mengerjakan sesuatu yang tepat untuk diri saya, sehingga bantuan mereka itu betul-betul menjadi sesuatu yang punya makna. Ketika saya menulis, saya perlu bantuan siapapun, termasuk saya perlu bantuan teman-teman di kantor untuk tenang, tidak berisik, sehingga saya bisa berpikir dengan baik dan menulis dengan baik. Ketika saya mengajar, saya minta bantuan mahasiswa untuk tenang, jangan ngomong sendiri, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Dan selalu saya katakan, yuk kita saling membantu. Kalau Anda mau
belajar, ayo belajar sama-sama. Jangan mengganggu proses belajar di kelas ini dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang bisa membuat kelas ini menjadi terganggu dan tidak bisa kita gunakan untuk belajar dengan baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itu pernah menekankan arti pentingnya umat Islam secara umum untuk bisa menghabiskan sepertiga hari mereka untuk bekerja, sepertiga lainnya untuk tidur dan istirahat, dan sepertiga lainnya untuk sholat atau bersenang-senang dan aktivitas keluarga serta masyarakat. Ada pembagian waktu yang tepat, meskipun itu tidak eksak. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beristirahat, bagaimana kita kemudian bersenang-senang, bagaimana kita beristirahat sambil menyenangkan hati, dan bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita merenung, bagaimana kita berpikir, itu harus kita tata sedemikian rupa dalam waktu yang tepat. Saya punya pekerjaan di kantor, tapi saya juga punya keluarga. Saya punya masyarakat yang saya bina, dan itu saya kerjakan. Meskipun tidak mudah membangun keseimbangan itu, karena tuntutan-tuntutan orang lain itu kadang-kadang memang membuat kita sulit untuk mengatur waktu kita. Dan saya katakan, ujian setiap muslim setelah punya komitmen terhadap sesuatu ketika harus membangun etos kerja yang baik, itu perlu dipikirkan mengenai bagaimana apa yang kita miliki berupa potensi-potensi yang diberikan Allah itu kita manfaatkan. Saya pernah membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 212 yang intinya itu bahwa Allah mengatakan akan memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi seringkali itu dipahami sebagai sesuatu yang kemudian membuat orang itu bersikap pasif. Dia mengatakan kalau Allah ingin memberi rezeki, berkehendak untuk memberi rezeki, gak usah kita mencari, rezeki akan datang sendiri, sehingga orang itu tidak mau bekerja dengan baik. Saya masih ingat betul ketika membaca ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang bersikap kufur. Orang kafir itu bisa memandang indah kehidupan dunia ini. Jadi kehidupan dunia yang penuh dengan gemerlap, yang memukau itu memang dijadikan indah bagi orang-orang kafir oleh Allah. Wa yaskharuna minal ladina amanu, dan mereka terus menghina orang-orang beriman karena mereka punya keunggulan-keunggulan di dalam kehidupan dunia ini. Mereka mengatakan, siapa orang-orang terkaya di dunia dan di negeri Anda? Orang-orang yang bukan kelompok muslim. Siapa orang-orang yang menguasai dunia politik? Bukan orang-orang Islam. Siapa yang menguasai dunia pendidikan dengan segala konsep yang diberikan? Bukan orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu terpinggirkan. Dan di dunia mereka merasa ada sesuatu yang indah karena mereka merasa menang dibandingkan orang-orang yang beriman. Dan itu yang kemudian mereka lakukan, menghina, melecehkan, merendahkan orang-orang beriman. Yang dikatakan walladzina taqau fawqahum yaumil qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Artinya apa? Dari kiamat, orang yang bertakwa itu berada di atas mereka. Artinya apa? Mendapatkan penilaian terbaik dari Allah. Nah, sekali lagi, kalau itu dipahami sebagai pemahaman yang salah, kita akan diam di dunia itu untuk berkompetisi dengan orang-orang kafir. Kenapa? Kita menunggu di hari kiamat nanti. Nah, sekarang ini kita akan menjadi orang yang terbelakang, terpinggirkan, teralinasi. Karena apa? Tidak ada upaya untuk berkompetisi dengan mereka yang unggul di dunia itu. Padahal dunia dan akhirat itu adalah satu paket kehidupan yang harus kita cari dan kita dapatkan. Ya, misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana Allah itu menjelaskan arti penting dunia dan akhirat itu dengan baik dan benar, ya kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan bagaimana Allah itu menjadikan dunia dan akhirat itu bukan sesuatu yang harus kita pisah, kita pilah dengan pilihan-pilihan yang seolah-olah berseberangan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 misalnya dikatakan Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah padamu, pahala negeri akhirat, tapi jangan pernah kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya ketika kita asik untuk mencari pahala untuk kehidupan akhirat kita, jangan pernah lupa bagian kita di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Artinya kita harus optimal, berbuat sebaik mungkin, karena kita beri kemampuan Allah untuk berbuat baik. Jangan pernah kita menjadi orang yang minimalis. Semuanya harus maksimal kita kerjakan. Dan janganlah kamu berbuat rusak di dunia. Artinya apa? Kerusakan sekecil apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang Allah. Maka islah itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Melakukan perbaikan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus kita lakukan. Jangan pernah kita melakukan tindakan yang merusak diri, merusak orang lain, merusak alam ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya renungkan ketika saya membaca surat At-Taubah, apalagi ketika Allah mengatakan di dalam akhir ayat itu, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki, semua itu diberikan. Tetapi jangan pernah kita berharap Allah menghendaki tanpa upaya, karena ikhtiar itu bagian dari kewajiban kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar ikhtiar kita menghasilkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berkuasa untuk menentukan perolehan kita ketika kita berupaya. Upaya apapun yang kita lakukan di dalam tindakan kita di dunia ini, sehingga apapun yang kita upayakan jangan pernah kita lupa ketika berupaya, ketika berikhtiar untuk bermohon kepada Allah agar apa yang kita dapatkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga dalam bahasa saya, input yang kita jadikan sebagai awal dari kita berproses itu harus input yang terbaik. Bermohonlah kepada Allah agar kita mendapatkan input yang terbaik. Proses juga begitu. Kita ingin berproses dengan proses yang terbaik. Bermohonlah kepada Allah agar kita mengalami sesuatu yang terbaik ketika berproses dan menghasilkan sesuatu. Ketika kita menghasilkan sesuatu, kita juga harus bermohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya hasilkan dalam pekerjaan ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Kita mengharapkan ada berkah dalam setiap perolehan kita. Para orang fakultas ekonomi selalu mengatakan jangan pernah lupa setelah kita sudah mendapatkan outcome dan impactnya itu harus kita perhitungkan. Impact itu sesuatu yang disebut dalam bahasa Arab itu sebagai berkah. Berkah dari setiap hal yang kita dapatkan. Artinya apa? Kita bisa menggunakan sesuatu yang kita peroleh, dan kemudian sesuatu yang kita gunakan dari sesuatu yang kita peroleh itu mendatangkan manfaat. Sehingga kalau kita bicara berkah itu bicara tentang ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan sesuatu yang pada saatnya sesuatu yang dapat kita dapatkan itu akan punya nilai tambah. Saya pernah satu saat itu berbicara dengan para mahasiswa saya, untuk apa kita menjadi mahasiswa kalau ternyata apa yang kita lakukan itu tidak punya makna untuk kehidupan kita dan banyak orang? Untuk apa kita jadi dosen kalau kita tidak bisa memberi manfaat pada orang? Ayo kita lakukan tindakan apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari tindakan kita untuk siapapun, dalam hal apapun dan dimanapun serta kapanpun kita berada. Dan ini yang selalu saya sampaikan, bangun atas kerja yang membuat kita itu punya semangat untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga apa yang kita lakukan itu punya makna. Jangan pernah tidak mau bekerja keras, jangan pernah malas bekerja, jangan pernah tidak mencintai pekerjaan kita. Lakukan tindakan itu dengan cinta, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita lakukan. Saya selalu mengatakan, saya setiap ngaji termasuk pagi hari ini tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena apa? Apa yang saya lakukan itu saya niatkan, saya lakukan dan saya nikmati. Mungkin yang mendengarkan cuma 1, 2 atau 3 orang, nggak apa-apa. Saya tidak perlu banyak orang yang saya paksa untuk mendengarkan. Bagi saya, yang terpenting saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri saya dan siapapun yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan kalau kemudian tidak ada seorang pun yang mau mendengar apa yang saya sampaikan, saya tidak kecewa. Karena target saya cuma satu, saya bisa berbagi pada orang dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada jamaah saya. Jangan pernah kita berbuat sesuatu dengan satu harapan kita akan mendapatkan pujian dari banyak orang. Kalau ternyata kita tidak mendapatkan pujian dari banyak orang, kita akan kecewa.
Jangan berharap sesuatu yang belum pasti bisa kita dapatkan. Kita akan mengalami kecewa. Sekali lagi, jangan pernah kita berharap pada sesuatu yang belum pasti akan mendatangkan sesuatu yang memuaskan. Sehingga ketika kita tidak puas dengan sesuatu yang kita lakukan, kita bisa kecewa. Berharaplah pada Allah. Utamanya ketika kita berharap ridho pada Allah, kita bisa bekerja seoptimal mungkin dengan harapan Allah memberikan ridho pada diri kita, dan ridho Allah itu akan bisa memberikan kontribusi positif bagi kita. Dengan ridho Allah kita akan bisa merasa nyaman, merasa tenteram, rasa damai di dalam hidup kita, dan kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu dengan cara yang terbaik. Karena apa? Allah mengantarkan kita, Allah menyertai kita, Allah menolong kita di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat Al-Quran yang pernah saya baca, saya menyadari bahwa kendati Allah itu memberikan rezeki lewat berbagai cara dalam jumlah yang tidak terbatas misalnya, tetapi tidak berarti bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita upayakan, tanpa ikhtiar kita dan doa kita yang selalu kita panjatkan. Kita harus bisa membangun atas kerja yang terbaik, dan kita harus menumbuhkan atas kerja yang terbaik itu agar kita punya sesuatu yang bisa kita harapkan di dalam pekerjaan kita yang bisa kita lakukan. Dan kita harus mengerti bahwa banyak hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana pendapatan atau hasil orang per orang yang berupa rezeki yang bisa diperoleh oleh setiap orang. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu hasil usaha mereka yang saja mendapatkan izin dari Allah. Dan akhirnya kembali kepada seberapa mungkin kita bisa berusaha untuk memperoleh rezeki dari Allah itu. Karena rezeki itu disediakan Allah untuk kita ambil, untuk kita gapai, untuk kita peroleh. Meskipun rezeki itu tersedia, kalau kita tidak punya upaya dengan ikhtiar kita untuk memperolehnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang penjual es, kalau tidak mau jualan es di tempat di mana orang itu membeli es, ya tidak akan bisa mendapatkan hasil dari jualan esnya. Seorang penjual es, jualan es di ketika musim hujan di tempat di mana orang tidak mau membeli, ya sudah, esnya nggak akan terjual. Saya pernah mendapatkan cerita dari banyak orang yang berdagang itu. Mereka tahu posisi mereka dan tahu kesempatan mereka pada saat mereka berdagang, sehingga mereka mendapatkan hasil yang terbaik karena mereka tahu di mana mereka harus berdagang, kapan mereka harus berdagang, pada siapa dagang mereka harus mereka tawarkan dengan cara yang terbaik. Sekali lagi, Allah menyatakan agar rezeki itu betul-betul diperoleh dan dimanfaatkan dengan baik. Ini berarti ada mata rantai. Terlihat mata rantai suatu aliran pendapatan dari orang ke orang lainnya, sehingga akhirnya bagaikan bola salju dan jadilah suatu pertumbuhan bagi orang itu, baik secara moral maupun material. Jadi kalau kita itu bekerja, jangan pernah kita menafikan orang lain yang bisa membuat kita itu semakin baik di dalam bekerja. Karena orang lain pun juga memerlukan kita. Kemitraan di dalam bekerja itu harus kita tumbuhkan, sehingga bagaimana kita bekerja itu juga harus melihat bagaimana orang lain bekerja, sehingga ada koneksitas antara kita dengan orang lain ketika kita bekerja. Seorang supir butuh penumpang, seorang penumpang butuh supir. Sehingga jangan sombong ketika menjadi seorang supir, karena penumpang tidak akan bisa kita remehkan ketika kita bekerja. Tanpa penumpang, supir tidak punya makna. Tanpa supir, penumpang tidak punya makna. Sehingga ketika penumpang itu perlu supir, supir punya penumpang, mari kita bekerja sama agar mobil yang kita tumpangi itu bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi diri kita, baik sebagai supir maupun sebagai penumpang. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi seorang suami itu berat, karena dia harus punya peran untuk menjadikan istrinya itu sebagai orang yang akan mendapatkan manfaat dari dirinya. Bagaimana juga seorang istri tidak cukup dia itu mendapatkan sesuatu tanpa melihat peran suami, dan dia harus bisa berbuat sesuatu yang membuat suami itu bisa mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Dan mulailah dengan mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk suami. Dan setelah tiba balik harus begitu. Saya selalu mengatakan, saya pernah jadi dosen, dan selama jadi dosen saya pernah mengatakan pada mahasiswa, saya tidak bisa berbuat apapun tanpa dukungan Anda, dan Anda juga perlu dukungan dari saya. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam proses belajar mengajar ini. Ayo kita hasilkan proses yang terbaik agar apa yang kita hasilkan nanti adalah sesuatu yang terbaik, karena kita punya input yang terbaik dan punya proses terbaik, sehingga output kita menjadi output yang terbaik, outcome kita menjadi outcome yang terbaik, dan impact kita itu jadi impact yang terbaik. Jadi kalau kita itu bicara tentang produk belajar, itu tidak berhenti pada outputnya toh. Anda bisa lulus dapat ijazah, tetapi so what? What next?
Apa yang bisa Anda lakukan dengan ijazah Anda itu? Ya. Terlahir orang-orang yang punya keterampilan yang luar biasa. Terlahir orang-orang yang memberi manfaat. Dan pada saatnya ketika kita beri manfaat pada orang lain pun akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita itu bicara tentang bagaimana kita berproses untuk bekerja, sebaik apapun input yang kita miliki tanpa proses yang terbaik dan akan tidak menghasilkan output yang terbaik. Dan output yang terbaik itu tidak akan berhenti menjadi output. Itu harus kita jadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan nilai. Kita itu sebagai dosen saya harus berbuat apa-apa, berbuat sesuatu, sehingga apa yang saya lakukan itu memberi makna pada siapapun, termasuk pada orang lain yang saya ajar. Mahasiswa harus mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan sebagai dosen. Dan itu yang selalu saya sampaikan pada setiap mahasiswa ketika saya mengajar. Saya sebagai muslim selalu merenungkan. Saya katakan saya tidak ingin menyinggung orang lainnya. Kalau saya katakan kita, nanti jangan-jangan ada orang yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Jadi saya sebagai seorang muslim selalu bertanya bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah pada diri saya itu harus saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu saya harus punya keinginan untuk bekerja keras, berusaha untuk bekerja secerdas mungkin dan setuntas mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan saya harus ikhlas dalam bekerja, terutama ketika saya harus mencari rezeki yang harus saya lakukan. Saya harus landasi setiap kerja saya dengan etos Islami yang kita teman dengan niat semuanya karena Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan pada saatnya saya tidak boleh bekerja seenaknya sendiri. Saya harus bekerja dengan semangat ihsan dan itqan, bekerja dengan cara yang terbaik dan bekerja dengan menikmati pekerjaan itu dengan setuntas mungkin sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tetapi ini sesuatu yang motivasi saya yang ternyata tidak mudah saya lakukan. Saya banyak sekali mengalami kendala dan banyak mengalami gagal di dalam bekerja, meskipun saya sudah punya keinginan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas. Selalu saja ada hambatan yang membuat saya tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, para jamaah yang terbaik yang saya hormati Allah, kerja terbaik itu adalah kerja untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Itu saja yang pertama harus kita lakukan untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Allah sudah meletakkan di dalam prinsip-prinsip penciptaannya bahwa bekerja dan berusaha merupakan daya rahasia kemajuan dan pergerakan. Alam telah mengajarkan kepada kita bahwa segala hal yang ada dalam ini senantiasa bergerak, berkembang dan bekerja untuk membangun sistemnya, yang kemudian kita harus memahami bahwa kita ini terikat dengan sunnatullah di alam ini. Islam menekankan atas kerja tanpa melupakan aspek spiritual misalnya. Orang boleh bekerja keras, boleh bekerja tuntas, boleh bekerja cerdas, tetapi keikhlasan harus terbangun. Ini spiritualitas yang harus terbangun. Saya yakin dengan saya yakinnya bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan etos kerja yang baik, dengan tetap pertimbangan aspek spiritual yang kita miliki, insya Allah kita akan selalu terdorong untuk membangun peradaban yang terbaik. Karena apa? Ada nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Kita tidak hanya ingin bekerja dalam rangka untuk memperoleh dunia seisinya, tapi apa yang kita kerjakan itu kira-kira akan mendapatkan ridha Allah atau tidak. Itu bedanya kita dengan orang kafir. Orang bisa bekerja dengan curang, orang bisa bekerja dengan membohongi orang bekerja dengan manipulasi yang bermacam-macam, orang bisa mendolim orang lain, orang boleh saja melakukan tindakan ribawi, terjebak dalam riba yang luar biasa itu, dan kemudian orang bisa saja melakukan tindakan yang terkait dengan maisir, orang bisa saja melakukan tindakan yang akhirnya menguntungkan dirinya dengan cara merugikan orang lain. Itu semangat-semangat yang minus spiritualitas. Kita harus bisa menghindarkan diri dari riba, kita harus bisa menghindarkan diri dari gharar, kita harus menghindarkan diri dari maisir, kita harus menghindarkan diri dari semangat-semangat yang membuat kita itu bisa berbuat tidak baik dalam bekerja hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbanyak secara kuantitatif, dan kemudian kita lupa kepada Allah. Jangan. Islam dorong manusia untuk menemukan peradaban yang punya nilai spiritual. Nyalakan atas kerja dengan krisis yang terjadi pada manusia ini, pada masyarakat ini. Langkah konkretnya adalah perbaiki atas kerja kita. Jangan pernah kita hanya bekerja dalam rangka mendapat sesuatu dengan kerja keras kita, dengan kerja cerdas kita, dengan kerja tuntas kita tanpa keikhlasan. Dan keikhlasan itu harus kita bangun dalam diri kita supaya kita betul-betul punya kehormatan di sisi manusia dan di sisi Allah, punya kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah, sehingga semua yang kita kerjakan itu punya nilai ibadah, dan bagaimana Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dengan pekerjaan yang kita
kerjakan. Nah, endingnya mari kita bangun etos kerja Islami. Kita harus bekerja keras sekeras mungkin. Kita harus bekerja cerdas secerdas mungkin. Kita harus bekerja tuntas setuntas mungkin. Tapi jangan pernah lupa, kita bangun keikhlasan seikhlas-ikhlasnya, sehingga apa yang kita kerjakan itu selain bernilai bagi diri kita dan orang lain, juga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan di sisi manusia dan di sisi Allah, di dunia dan di akhirat kelak. Inilah apa yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai untuk mengerjakan sesuatu dengan semangat untuk mendapatkan ridha Allah, dan dengan semangat mendapatkan ridha Allah kita optimalkan peran kita untuk bekerja dengan potensi yang diberikan Allah pada diri kita, dengan kerja keras kita, dengan kerja cerdas kita, dengan kerja tuntas kita, dan bagaimana kita membangun sikap untuk selalu mengerjakan semuanya itu dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.